untuk tumbuh dan berhasil di dunia yang terus berubah dengan cepat saat ini, Anda perlu memahami bagaimana cara pikiran dan perilaku Anda bekerja. Kita akan menyelami pentingnya berpikir kritis dan objektif, pengaruh ideologi historis dan modern, serta tips praktis untuk menumbuhkan kebiasaan positif hari ini. Berpikir kritis dan objektif adalah fondasi pengembangan diri. Untuk menanamkan mindset seperti itu, individu harus memeriksa gagasan, keyakinan, dan situasi dari sudut pandang yang rasional dan tidak memihak. Selain menghadapi tantangan, pola pikir ini juga menumbuhkan pertumbuhan pribadi. Kita dapat menghadapi kesulitan dengan ketahanan dan tekad jika kita memeluk hukum-hukum universal yang mengatur keberadaan kita. Kemajuan ilmiah dan perubahan sosial membentuk landscape modern dengan cara yang unik. Banyak orang mengaitkan kesulitan dengan erosi norma tradisional. Namun penting untuk diakui bahwa tradisi bertahan sering mengandung kebenaran historis, sementara motif yang egosentris dapat merusak integritas tradisi tersebut. Mendidik diri sendiri untuk mengakui hukum-hukum universal memungkinkan individu untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan daripada keputusasaan. Ketika kecemasan atau khawatir meningkat, pikiran yang kritis dan objektif berfungsi sebagai cahaya pemandu. Kita dapat mengalihkan energi kita untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan akar penyebab ketakutan kita dengan mengakui bahwa khawatir bukanlah solusi. Akibat dari pergeseran fokus ini, kita dapat fokus pada pemecahan masalah daripada memikirkan masalah tersebut dan menumbuhkan rasa kesejahteraan. Masyarakat modern menghadapi serangkaian tantangan yang kompleks, apakah itu teknologi, lingkungan, ekonomi, atau sosial. Saat dihadapkan dengan ruang kompleksitas seperti itu, solusi kita terhadap kecemasan dan kekhawatiran yang meningkat bukanlah untuk terus memikirkan keadaan di luar kendali kita, melainkan untuk mengadopsi perspektif dan pendekatan baru. Kita dapat menavigasi kehidupan yang bergejolak dengan penuh pengendalian ketika kita memeluk kebijaksanaan bahwa keamanan tidak didasarkan pada kepemilikan materi atau kecerdasan, tetapi pada kemandirian dan sikap yang tidak terganggu oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Tidak diragukan lagi bahwa sepanjang sejarah, pikiran memiliki potensi untuk menghasilkan solusi, namun mengakui bahwa solusi-solusi ini tidak selalu abadi dan dapat secara tidak sengaja memperburuk masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengakui keterbatasan pikiran dan dampaknya pada situasi saat ini. Pencarian akan tujuan menjadi lebih berarti dalam ruang di mana kemajuan pribadi seringkali menjadi prioritas. Saat solusi pragmatis untuk tantangan-tantangan yang segera dihadapi dengan tekun ditelusuri, sulit untuk menguraikan hakikat eksistensi. Introspeksi terhadap motivasi dan tujuan kita diperlukan untuk menemukan makna dan kepuasan. Dengan mengadopsi pandangan yang lebih luas yang melampaui pencapaian-pencapaian sesaat, individu dapat mencapai kepuasan yang lebih besar. Kembali ke prinsip-prinsip dan ideal dasar diperlukan di tengah kompleksitas pemikiran modern. Pentingnya bahwa kita meluruskan kembali diri kita antara prinsip-prinsip yang abstrak namun berpengaruh dan kebijakan-kebijakan yang seringkali sementara. Meskipun ada godaan untuk mendapatkan keuntungan sesaat, pilihan-pilihan kita seringkali dipengaruhi oleh ideal-ideal yang abadi. Individu yang menghubungkan kembali diri mereka dengan prinsip-prinsip universal yang tak luntur oleh waktu ini meletakkan dasar bagi kehidupan yang lebih harmonis dan seimbang. Selama sejarah, agama telah berkembang dari ideal-ideal abstrak menjadi manifestasi yang praktis untuk menyesuaikan dengan dinamika budaya dan sosial yang berubah. Namun, esensi dari agama tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam membentuk pandangan kita terhadap kehidupan. Di intinya, agama mendorong kita untuk melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
kita perlu meluburkan prinsip-prinsip yang ideal saat kita memulai perjalanan pengembangan pribadi kita. Cahaya pemandu ini menawarkan stabilitas dan arah dalam dunia yang dipenuhi tantangan yang rumit. Yang ideal kadang-kadang sulit dikejar karena esensi abstrak mereka yang tidak selalu dapat dikenali di dunia nyata. Namun, mengintegrasikan ideal-ideal yang tak terlihat ini ke dalam proses pengambilan keputusan kita memungkinkan kita untuk mengarahkan diri menuju pertumbuhan dan pengembangan yang otentik. Melewati pola pikir dan kebiasaan negatif adalah bagian integral dari perjalanan menuju pengembangan diri. Dan aset penting dalam memulai perjalanan perubahan seperti itu adalah kesadaran diri. Konstruk mental, pola pikiran negatif, dapat bertindak sebagai hambatan yang menghalangi kemajuan dan pertumbuhan kita. Mengidentifikasi pola negatif yang telah mengakar dalam diri kita memungkinkan kita untuk melepaskan pegangan mereka dan menggantikannya dengan pilihan lain yang lebih sehat. Mengalihkan diri ke dalam ketenangan dan meditasi adalah alat yang efektif dalam pengejaran perubahan batinia. Melakukan hal tersebut memungkinkan kita untuk menciptakan lingkungan di mana pikiran dapat meriset dan memfokuskan kembali ruang batin ini, dan memungkinkan kita untuk mengkalibrasi kembali pikiran kita, memutus siklus negatif. Selain itu, terlibat dalam pencapaian kreatif dan membaca literatur yang menginspirasi, menumbuhkan rasa pembaruan, dan memungkinkan kita muncul dan bertumbuh dengan sudut pandang yang segar. Namun, ketika pegangan pola negatif terbukti keras kepala, pendidikan ulang menjadi pilihan. Proses ini melibatkan mengunjungi kembali masa lalu kita, melacak akar dari kebiasaan kita ke asalnya untuk memahami pemicu yang menggerakkan pola negatif kita. Kita perlu memeriksa kenangan dan tonggak peristiwa masa kecil kita untuk memulai proses perlahan-lahan melupakan dan mempelajari kembali, membongkar yang lama sambil menumbuhkan yang baru. Ini adalah langkah fundamental menuju kedamaian batin dan kebahagiaan. Mengembangkan pandangan yang positif lebih dari sekedar upaya yang dangkal. Untuk mencapainya, kita harus beralih dari keuntungan materi ke prinsip-prinsip yang abadi dan berbudi. Meskipun ada daya tarik kesuksesan untuk kesuksesan itu sendiri, hal itu mengubah pencarian kebahagiaan menjadi pencarian yang lebih bermakna. Saat kita mengalihkan ambisi kita kepada tujuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip, ketika kehidupan semakin rumit, mencari bimbingan profesional dari para ahli menjadi salah satu jalan yang mungkin bisa kita pilih. Para ahli ini berfungsi sebagai cermin atau gambaran yang mencerminkan landscape batin kita secara objektif dan dengan wawasan. Seringkali, melalui interaksi semacam itu, kita dapat menemukan dan menjadi lebih sadar akan diri kita sendiri, dan memungkinkan kita menavigasi pikiran kita dengan lebih efektif. Bagi banyak orang, agama telah menjadi kekuatan pemandu sepanjang sejarah. Ketika budaya dan masyarakat berubah, agama telah berkembang dari ideal-ideal abstrak menjadi manifestasi yang praktis. Namun, esensi agama tetap kuat, mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan. Di intinya, agama mendorong kita untuk melihat yang ilahi atau baik dalam peristiwa-peristiwa sehari-hari kita, daripada terus memikirkan kekurangan. Bersyukur mempromosikan sikap penerimaan dan pelayanan terhadap hal-hal yang lebih baik. Hal ini menjadi fondasi praktik dalam agama. Melalui perjalanan spiritual kita diingatkan akan pentingnya cinta yang sejati, yang sejalan dengan esensi agama. Ambisi adalah pedang bermata dua, tetapi menjadi efektif ketika seimbang dengan kerendahan hati dan sudut pandang yang baik. Kesuksesan seringkali didorong oleh dorongan tanpa henti untuk lebih, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasarinya. Dalam kaitannya dengan ambisi, pentingnya berpikir yang benar, dan ini tidak bisa dianggap remeh. Menyadari ambisi dengan rendah hati membawa pendekatan yang seimbang yang mendukung pertumbuhan pribadi. Kita membentuk pikiran kita dengan usaha yang sadar,
sama seperti pembuat patung yang memoles karya masterpiece melalui usaha yang sengaja. Pengembangan diri memerlukan langkah perpisahan dari kebiasaan dan pandangan yang merugikan. Kita dapat meningkatkan diri kita secara berarti dengan mengkalibrasi landscape mental kita dengan mengganti pola yang merugikan dengan yang positif. Pada akhirnya, menguasai pola pikir dan kebiasaan untuk pengembangan diri adalah proses yang kompleks, namun bisa. Kemampuan kita untuk menavigasi kompleksitas kehidupan tergantung pada berpikir kritis, menghubungkan kembali dengan prinsip-prinsip universal, menumbuhkan kepositifan, dan bersyukur, serta komitmen untuk memeluk perubahan demi kebaikan yang lebih besar. Dan ini adalah untuk menguasai diri sendiri. Semoga hidup ini beresonansi dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.